Bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Eh, Selamat pagi mahasiswa sekalian. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pertemuan yang ketiga, kelanjutan dari minggu kemarin yang membahas tentang pengembangan bahasa anak usia dini. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana metode yang pas untuk meningkatkan bahasa anak usia dini tersebut. Jadi pertemuan kali ini akan berbicara tentang metode yang pas untuk anak usia dini. Jadi nanti akan ada semacam diskusi bersama sehingga kita mendapatkan atau memperoleh metode yang pas dalam pengajaran di lembaga pendidikan anak usia dini. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi ini, kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. Membaca doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, alhamdulillah kita akan mulai pembelajaran pada pagi ini. Itu kita akan membuat suatu metode atau memilih metode yang pas. Sebelum kita memilih metode yang baik atau pas bagi anak usia ini, ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam memilih metode, yaitu yang pertama, satu, berorientasi pada kebutuhan anak itu sendiri. Kedua, belajar melalui kegiatan bermain, karena sejatinya anak usia dini ketika belajar itu harus disertai bermain yang mengasihkan. Jadi ketika mereka belajar sambil bermain, maka otomatis mereka akan tertarik dan konsentrasinya bisa lebih baik ketika diselingi dengan bermain. Tiga, kreatif dan inovatif. Jadi sebagai guru PAUD, sebagai guru anak usia dini, kita harus kreatif. Contoh, seumpamanya di dunia pendidikan, di lembaga pendidikan kalian semua itu tidak ada media atau media tidak terpenuhi dengan baik, maka seorang guru harus kreatif. Contoh, ketika menggunakan media tangan seumpamanya, jadi kita bisa menggunakan bekas kain yang dijahit menjadi boneka tangan. Jadi di situ kita memanfaatkan limbah-limbah rumah tangga. 4, lingkungan yang kondusif. Maka kita sebagai guru juga harus menciptakan lingkungan yang kondusif. Jadi anak itu belajar enak dan bisa konsentrasi dengan baik. Yang kelima, menggunakan pembelajaran terpadu. Jadi semua media atau semua referensi yang bisa menunjang terhadap proses belajar mengajar anak usia ini, kita bisa menggunakannya. Yang keenam, mengembangkan keterampilan hidup. Yang ketujuh, menggunakan berbagai media sama dengan yang tadi. 8, stimulasi terpadu. Jadi yang dimaksud stimulasi terpadu ini adalah bagaimana kita menstimulasikan media-media yang ada di sekolah kita, yang tempat kita yang ngajar, itu maksudnya. Jadi contoh, seketika menggunakan media boneka tangan, maka anak juga diikut sertakan menjadi peran dari cerita tersebut. Itu yang dinamakan stimulasi terpadu dengan baik dengan guru dan anak usia dini. Selanjutnya, di sini kita akan membahas beberapa alternatif metode yang cocok untuk digunakan dalam pengenalan bahasa anak usia dini. Di antaranya yaitu bercerita, bercakap, bernyanyi, bermain, berderma wisata, peragaan, pemberi tugas, proyek pengamatan, dan pembiasaan. Jadi kalau bercerita ini bagaimana kita bercerita dengan lugas, memberikan kesempatan pada anak untuk bercerita, baik itu pengalaman pribadi di rumah maupun ketika dia berwisata. Itu contoh yang biasa kita jumpai. Selanjutnya, metode mendongeng dan cerita memiliki peran yang sangat penting bagi anak. Karena apa? Karena
bercerita itu merupakan alat pendidikan budi pekerti yang paling mudah dicerna anak, di samping teladan yang dilihat oleh anak setiap hari. Itu salah satu manfaat metode metode bercerita atau bermain peran, istilahnya dalam ilmu psikologi, bermain peran. Dan selanjutnya kita bisa menggunakan metode bercakap-cakap, yaitu metode dengan cara berkomunikasi lisan antara anak dengan guru. Jadi lebih interaktif guru dengan anak didiknya. Terus manfaatnya ada beberapa, yaitu menyatakan pendapat, perasaan, keinginan, dan kebutuhan secara lisan. Itulah salah satu manfaat metode bercakap-cakap. Intinya anak diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menceritakan apa yang dia inginkan atau menceritakan apa yang dia rasakan. Itu manfaat metode bercakap-cakap, salah satunya seperti itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk berekspresi secara lisan. Otomatis ketika anak diberikan waktu yang seluas-luasnya untuk bercerita, bercakap-cakap, maka anak akan lebih terbuka ketika ada masalah dan sebagainya. Nah, karena materinya sudah cukup menurut saya, ketika tidak ada pertanyaan, tidak ada semacam hal-hal yang tidak mengerti dari kalian, maka di akhir penjelasan saya ini ada link video yang akan saya share bagaimana seorang guru akan memberikan contoh bagaimana menggunakan media dalam meningkatkan pengembangan bahasa anak usia dini. Nanti dilihat secara seksama, dipelajari, dan diberikan suatu kesimpulan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa lihat videonya ya. Jadi nanti ada semacam pelajaran di situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stimulasi merupakan bagian penting dalam proses pendidikan dan pengasuhan anak, sehingga guru dan orang dewasa perlu memberikannya dengan cara yang tepat, yakni bermain. Sesuai dengan tahap perkembangannya serta menggunakan berbagai panca indera atau multisensori. Stimulasi perkembangan yang diberikan mencakup keseluruhan lingkup perkembangan, nilai agama moral, kognitif, bahasa, fisik motorik, sosial emosional, dan seni. Stimulasi aspek perkembangan bahasa anak usia 2-3 tahun diantaranya dengan memberikan perintah sederhana seperti letakkan mainanmu di atas meja atau bisa juga ambil mainanmu dari dalam kotak. Beberapa tingkat pencapaian perkembangan bahasa bagi anak usia 2-3 tahun antara lain adalah memainkan kata atau suara yang didengar dan diucapkan berulang-ulang. Hafal beberapa lagu anak sederhana, atau bisa juga memahami cerita atau dongeng sederhana. Memahami perintah sederhana seperti tadi, letakkan mainan di atas meja, coba ambil mainanmu yang ada di dalam kotak. Kemudian kemampuan lain adalah menggunakan kata tanya dengan tepat. Contohnya dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, bagaimana, mengapa, dan di mana. Menggunakan 3 atau 4 kata untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya, Mama, aku mau minum air putih. Iya, anak-anak. Natra. Bu punya apa ini ya? Punya apa ini? Apa ini ya? Ini Alia, apa ini Alia? Natra, duduk kakinya di tempat. Ini? Kakinya di Bebeknya berenang, wek, wek. Bebeknya berenang, wek, wek. Ikutin. Bebeknya berenang, wek, wek. Bebeknya berenang, wek, wek. Hari ini Bu Guru mau cerita. Siapa yang mau dengar cerita? Ceritanya ada Momo. Siapa ya? Si Momo. Siapa namanya ini? Siapa namanya?
Momo. Siapa? Momo. Nah, ini ada Bebe. Siapa ini? Si Bebek. Ya, namanya Bebe. Bebe. Nah, ini Momo. Natra. Momo. Duduk yang Momo. Ini siapa tadi sayang? Bebek. Nah, cerita. Cerita. Pada suatu hari, Momo pergi jalan-jalan ke hutan. Wow. Wow. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Mau 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 mau. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Mau? Mau? Mau. Momo senang jalan-jalan hari ini. Nah, dia sampai di tepi sungai. Tiba-tiba ada suara menangis. Hah? Siapa itu? Siapa itu? Kok ada yang menangis? Ada lagi. Di sini bukan? Ini bukan. Di sini bukan? Bukan. Siapa ya? Di mana itu ya? Ku cari lagi. Ku cari lagi. Di sana ternyata ada. Duduk yang baik di sini. Itu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kamu menangis? Kata Momo. Kenapa dia menangis ya? Aku tersesat. Aku tidak tahu jalan pulang. Loh, kok bisa? Iya, aku tadi jalan-jalan, terus aku tidak bilang sama mamaku. Kok kenapa tidak bilang? Aku sengaja biar aku bisa main jauh. Loh, boleh nggak seperti itu? Iya, salah akunya. Udah, baiklah, aku bantu kamu pulang. Aku antar. Ya, kita sama-sama ya pulang ke rumah kamu. Nah, akhirnya Momo membantu Bebek pulang ke rumah.